ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، hafizakumullah. Pada majlis di pagi hari ini adalah majlis yang diadakan insyaallah untuk menerapkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini semua kita niatkan dari majlis yang kita lakukan ini agar memang diharapkan majlis ini menjadi majlis ibadah yang atau majlis ta'ah allati tuthmir at-ta'ah, yang bisa menimbulkan, melahirkan, menumbuhkan ketaatan berikutnya. Di antara akidah ahli sunnah, atau sebelum saya sampaikan beberapa nasihat yang saya tujukan untuk saya pertama dan kemudian yang kedua ikhwani salafiyin ahli sunnah kaum muslimin secara umum, bahwa mungkin nasihat ini tidak sesuai dengan tema yang telah diumumkan, tetapi diharapkan juga akan menyentuh sedikit ke arah tema yang telah disebutkan tersebut. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diletakkan oleh para ulama sejak dahulu kala sebagai kesimpulan dari adillah Al-Quran dan adillah Sunnah, bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus
yazidu ila ma syaa Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Iman bertambah, terus bertambah sampai batas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu berkurang dan terus berkurang sampai tidak tersisa lagi dari iman tersebut. Iman itu bertambah dengan amalan at-ta'ah, ketaatan kepada Allah, pada syariat ini, dan sebaliknya iman itu berkurang disebabkan karena kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini kita insyaallah telah mempelajarinya. Kita telah mengkajinya dan menghafal beberapa mutun. Namun tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita. Tidak hanya sebatas manfaat itu, adanya tambahan faidah ilmiah atau wawasan dan maklumat bahwa dengan akidah ini atau dengan matan tadi kita tahu sebuah bantahan terhadap kelompok al-murji'ah. Yang mengingkari dan tidak beriman bahwa iman itu yazid atau yanqus. Tidak hanya sebatas itu, tetapi benar-benar sebuah akidah yang kita pelajari dan kita hafalkan mutunnya, kemudian membuahkan amal. Al-iman yazidu bit-ta'ah. Dan adillah yang menunjukkan tentang hal ini disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali dan dalam sunnah Rasul SAW. Tetapi himmah kita, kemauan kita yang terbesar adalah bagaimana kita menjadi orang yang setelah beriman dengan akidah ini menjadi seorang yang imannya terus bertambah. Yazidu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan adanya ketaatan yang kita lakukan, ibadah dengan berbagai bentuknya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayatnya tentang kemungkinan iman itu akan naik. Di antaranya Allah sebut tentang ciri-ciri mukminin. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah, disebut azab Allah, disebut ayat-ayat Allah, disebutkan sifat-sifat Allah, af'alullah fi rububiyyatihi wa asma'uhu wa sifatuh. Hati dia bergetar, tersentuh, bangkit. Yang tadinya tidur, hati itu menjadi bangkit. Yang tadinya lalai, hati tersebut menjadi ingat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat syar'iyah terkhusus terkait dengan ayat Al-Quran, zadatuhum imana, imannya bertambah, naik terus.
atau disebutkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah dari berbagai makhlukat yang Allah ciptakan, di mana makhlukat itu menunjukkan izam khaliqihah, kebesaran penciptanya. Dia bertambah imannya. Maka di antara yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya iman itu bisa naik dan bertambah dengan banyaknya diperdengarkan ke telinga kita ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, sifat-sifatnya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ketika mendengar ayat ini, bahwa Allah itu menciptakan segala apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, kemudian Allah memilih dari ciptaan-ciptaannya itu siapa di antara mereka yang akan digolongkan mukminin, siapa di kalangan ciptaannya itu yang akan digolongkan kafirin, siapa di antara mereka yang akan Allah pilih untuk menjadi al-jannah setelah Allah ciptakan, siapa di antara mereka yang Allah pilih untuk menjadi al-nar wa na'udzubillah. Ketika mendengar ayat ini dibacakan, bertambah imannya. Khauf kepada Allah itu bertambah, wal khauf minallah minal iman. Bertambah khasyahnya, sifat khasyah itu minal iman. Bertambah. Begitu dia mendengar ayat-ayat tentang azab, tentang iqab, begitu benar-benar wajilat qulubuhum, kalbunya itu tersentuh, menjadi ingat, bangkit, tergetar. Disebutkan asma'ullah wa sifat, as-sami', al-basir, ar-raqib. As-sami' yang maha mendengar kullal aswat, semua saut, seluruh bentuk suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaruba an ba'uda, dekat ataupun jauh, semuanya didengar oleh Allah, besar maupun kecil. Al-Basir, jika kita mendengar ismin asma'illah Al-Basir, yang maha melihat, maha mengetahui, maha melihat dengan sifatul basar lillahi subhanahu wa ta'ala. Sifatul ilm Al-Alim, ketika kita belajar Al-Qawaidul Muthla, ketika kita belajar Al-Wasithiyah, benar-benar itu menyentuh kepada kalbu kita. Jangan sampai kemudian apa yang kita pelajari dari ulumul aqidah, Masya Allah, kita menghafal maklumat, fawaid-fawaid ilmiah kita catat di dafatir, buku-buku tulis kita. Ketika waktu tasmi' matan, Masya Allah, dia terbaik di halaqah, paling kuat hafalannya, paling rajin mencatat, paling rajin hadir di ta'lim, belajar akidah al-wasithiyah yang disebutkan di situ asma'ullah wa sifat Allah. Namun ternyata semua itu hanya sebatas maklumah, sebatas faidah-faidah ilmiah. Ketika ditanya apa dalilnya sifatus sam' lillah, dengan mudah dia menyebutkan sifatus sam' dengan adillahnya. Ketika ditanya apa itu dalil sifatur rahmah, dengan mudah pula dia menyebutkan adillah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan dia menguasai suruhat terhadap kitab-kitab tersebut. Namun subhanallah, ternyata pelajaran akidah yang dia pelajari itu, yang semuanya terkait dengan Allah, asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu, rububiyatuhu wa uluhiyatuhu,
Hal-hal yang besar sekali. Beda ketika kita mungkin belajar al-ajurumiyah, at-tuhfah-saniyah, al-mutammimah, atau belajar al-baiquniyah, belajar barakallahu fikum, Fakhrun Nada dan yang semisalnya. Beda tentunya ketika kita belajar al-wasithiyah, al-qawaidul muthla, kitab tauhid. Dan harus berbeda ketika kita keluar dari majelis jenis yang pertama dengan jenis yang kedua ini. Ada perubahan iman yang nampak dan bisa dirasakan, nampak pada amalan-amalan zahirnya, sehingga menambah ibadah dia, menambah zikirnya, menambah taqarrubnya kepada Allah, menambah semangatnya untuk hudur di majalisul ilm. Ini asar iman yang zahir, yang nampak, dan juga secara batin pun bertambah sifat khasyah, al-khawf, ar-raja, at-tawakkul bertambah. Maka ikhwani fid din, ketika disebutkan dalam ayat tadi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sementara kita belajar berbagai kutubul aqidah, subhanallah, ternyata kutubul aqidah yang kita pelajari itu tidak menyentuh imannya, tidak menambah imannya. Padahal di situ disebut sifat-sifat Allah, tidak menambah khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah khusyuknya dan selainnya. Maka di situ ada sebuah alamat, sebuah tanda yang mesti kita semua prihatin. Kenapa pelajaran akidah al-wasithiyah yang kita pelajari, al-qawaidul muthla, kitab tauhid, salasatul usul, dan yang semisalnya tidak menambah perubahan, tidak memberikan perubahan yang berarti pada iman kita. Maka di sini ada satu hal penting yang harus kita mulai mengoreksi. Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyah. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan dari Imam Malik. Bukanlah ilmu itu tolak ukurnya karena banyaknya periwayatan. Kalau dahulu di masa-masa periwayatan hadis, maka bisa dikatakan di masa kita bukanlah tolak ukur ilmu yang sebenarnya, yang hakiki adalah banyaknya kitab-kitab yang dia pelajari. Masya Allah, ya bulan, apa yang sedang kamu pelajari? Anak belajar ini, belajar itu, belajar itu, belajar itu, belajar itu. Dalam bidang ini sudah kitab ini yang saya pelajari, dalam bidang ini sudah sekian kitab yang saya. Masya Allah. Namun subhanallah, ternyata beberapa durus yang semestinya itu menyentuh kalbunya ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu, para ulama tersebut menyatakan tolak ukur ilmu yang hakiki itu adalah al-khasyah. Al-khasyah. Sifat al-khasyah, yang kemudian sifat al-khasyah ini menjadi ciri khusus, tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya, yaitu hanya untuk para ulama. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Ciri khusus ulama adalah sifatul khasyah. Wa nifiddin azanillahu iyyakum. Maka ketika kita hendak memulai belajar sebuah kitab, sebuah pelajaran, sebuah bab, sebuah pembahasan, maka janganlah kita melupakan al-isti'anah billah subhanahu wa ta'ala.
al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah untuk dibantu dan ditolong oleh Allah ilmu yang sedang akan kita pelajari atau bab yang sedang akan kita pelajari atau kitab yang sedang kita buka ini dapat menjadi sebab bercahayanya kalbu kita dengan iman. Minta kepada Allah. Oleh karena itu peran an-niyah itu sangat menentukan bagi thalabatul ilm. Peran an-niyah wal irada ini sangat menentukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-ma'ruf ketika menyatakan innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Apakah akan menjadi ibadah yang makbulah ataukah akan menjadi ibadah yang mardudah ala sahibi. Sangat menentukan peran niat. Ketika kita duduk di majlis seperti ini, di masjid seperti ini, di majlis nasihat, di majlis ilmu, peran niat sangat menentukan. Apakah nasihat, ayat, hadis, aqwal yang kita dengar dan kita bahas bersama akan berpengaruh kepada kita semuanya, saya dan antum, ataukah sebaliknya? Apakah majlis ini akan Allah nilai sebagai ibadah, duduknya kita, masing-masing kita ini dinilai oleh Allah sebagai amalan mutaqabbalan, ataukah sebaliknya tidak dinilai oleh Allah sebagai amalan mutaqabbalan, bahkan bukan hanya sekedar sia-sia belaka, malah menjadi wabal alaina, menjadi bumerang bagi kita ketika lam tasluh an-niyah, ketika niat itu belum tepat atau belum baik. Maka posisi niat itu yang berada pada awal amalan, yang dengannya seorang itu memulai amalannya, sangat menentukan. Innamal a'mal binniyat. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap pribadi akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kita keluar dari rumah atau dari sakan ke masjid untuk menghadiri sebuah ta'lim, baik ta'lim sekarang ini ataupun yang lainnya, baik hari ini, kemarin ataupun besok, sangat menentukan. Ketika saya keluar dari rumah ini ingin ke masjid karena di situ ada penyampaian ilmu Quran was sunnah. Saya berharap duduknya saya di masjid itu Allah jadikan sebagai sebab bercahayanya kalbu saya ini dengan cahaya iman. Niatnya sudah baik. Maka dalam kondisi seperti ini dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketika seorang menuntut ilmu, memulai dia membuka kitab, dia tidak memiliki niat ke arah yang seperti tadi dalam rangka agar imannya bertambah, dengan harapan dengan bertambahnya iman itu menjadi bersemangat untuk beramal. Ketika dia membuka kitab itu, dia meniatkan bahwa saya harus menjadi seorang yang didengar ucapannya. Saya harus menjadi orang yang paling pandai di tempat ini. Saya harus diakui oleh orang sekitar dan teman-teman saya bahwa saya di halaqah ini yang terkuat hafalannya. Maka dalam kondisi seperti ini, ilmu tersebut bukan lagi menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tetapi menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan menjadi sebab
Di yaumil qiyamah dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, cobalah kita terus mengoreksi kembali masalah nawaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid arsal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya jenis ilmu tersebut tidak boleh dicari, tidak boleh dituntut, kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beristinbat bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua jenis. Ada ilmu yang boleh untuk dicari dan dituntut untuk mendapatkan sesuatu dari perkara duniawi, dan ada jenis ilmu yang tidak boleh dicari atau dituntut kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Maka jenis yang kedua inilah yang disebutkan dalam hadis, mimma yubtagha wajhullah, yang semestinya tidak boleh dituntut kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan ini barang siapa yang menuntut ilmu itu dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, entah itu dalam rangka untuk mendapatkan gaji bulanan dalam bentuk harta, atau dimudahkan dalam urusan-urusan dunianya, atau dalam rangka untuk diposisikan oleh orang sekitar, atau dalam rangka untuk diakui oleh sekitar bahwa dia orang yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu, dan hal-hal lain dari perkara duniawi, maka barang siapa yang seperti ini niatnya atau motivatornya adalah balasannya dia tidak akan mendapatkan aroma al-jannah di akhirnya. Berubah sebuah amalan ta'ah yang tadinya ta'ah pada posisi dan derajat yang sangat tinggi menjadi sebuah atau sesuatu yang menjerumuskan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ni fid din rahimani wa rahimakumullah. Masalah al-iman sangat penting untuk terus kita berupaya menjaganya. Sebagaimana dinyatakan, wa yanqusu bil ma'asi yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Iman itu berkurang disebabkan karena kemaksiatan, berkurang dan berkurang sampai tidak tersisa lagi darinya. Maknanya sampai jatuh pada tingkatan al-kufr. Ketika iman itu berkurang sampai tidak tersisa lagi. Barakallahu fikum. Maka kita memperhatikan sebab-sebab atau asbab yang dapat menyebabkan berkurangnya iman kita. Yang dapat menyebabkan iman itu yanqus dari misalnya kurangnya ibadah kepada Allah, minim atau sedikitnya zikrullah, atau juga yang menyebabkan iman itu berkurang majalis majlis yang tidak saleh, atau zamil teman yang jelek, teman yang tidak bisa mengingatkan kita ketika kita salah,
teman yang tidak bisa memberikan kepada kita zikra di saat kita lalai, maka ini dapat menyebabkan iman itu yangkus, berkurang dan berkurang. Di antara sebab turunnya al-iman itu adalah al-jahl. Jahl an dinillah wa an ahkam syariatillah wa an tauhidillah asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi. Kebodohan tentang Islam menyebabkan iman itu turun. Kebodohan tentang syariat Allah, dia tidak mengetahui ahkam dalam rumah tangganya, ahkam terkait dengan tetangganya, ahkam terkait dengan ibadahnya, ahkam terkait dengan muamalahnya. Jika dia berjalan di muka bumi ini, ahkam terkait dengan akidahnya, ahkam terkait dengan akhiratnya, al-jannah wan nar, dan berbagai ahkam syariah, ahkam terkait dengan adab dan akhlak. Kebodohan terkait dengan ini semua merupakan salah satu sebab terbesar turunnya iman seseorang. Ahlul iman alladzina hum ahlul iman, orang-orang beriman yang sebenar-benar iman itu akan merasakan ketika imannya turun. Ahlul iman yang sebenar-benar ahlul iman, dia akan merasakan ketika imannya itu turun satu atau setengah strip saja. Merasakan dia. Kenapa dia anak keras? Kenapa anak tadi mendengar ayat tidak tersentuh? Kenapa ketika saya sholat nggak bisa tersentuh dengan bacaan-bacaan? Merasakan dia. Kenapa ketika saya tadi mau menuntut ilmu, sudah saya duduk di masjid, tapi saya kok malas untuk mencatat? Merasakan dia. Berkurang saya punya iman. Berkurang. Itu ahlul iman. Sebagaimana ahlul dunya, alladzina hum ahlud dunya, ahlud dunya ketika berkurang dari dunianya, sesuatu saja dia merasakan, benar-benar merasakan. Ketika penghasilan di hari tertentu ternyata kurang dari penghasilan kemarin, dia merasakan, oh iya, kenapa? Kemarin saya mendapatkan 100.000, sekarang hanya mendapatkan 90.000. Apa sebabnya? Dia bersedih. Diakui ataupun tidak, dia bersedih. Walaupun dia menghibur dirinya dengan tawa, walaupun dia menghibur dirinya dengan sok santai, tapi dia merasakan kesedihan itu berkurang. Apa sebabnya? Apa karena etalasenya kurang bagus, atau mungkin saya tadi berangkatnya kurang pagi, atau mungkin promosinya kurang, atau mungkin ada barang yang ini dan itu. Merasakan dia. Kekhawatiran ahlud dunia akan berkurangnya keimanan yang dia miliki, atau dengan harapan atau kekhawatiran ahlud dunia akan berkurangnya dunia yang dia miliki, serta ambisinya di waktu yang sama agar dunianya itu bertambah, itu membuat mereka bersungguh-sungguh untuk menjaganya dan membuat mereka bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya, berupaya sungguh-sungguh. Dia perhatikan apa sebab-sebab yang harus segera dia hindari untuk hartanya itu hilang, entah dicuri atau lenyap
atau rusak kalau dia punya kendaraan, atau hilang sejengkal dari tanah yang dia miliki, maka dia harus meletakkan batas-batas agar tidak bergeser, agar tidak berkurang sejengkal atau 2 jengkal atau setengah jengkal. Tetapi jarang sekali dan sedikit sekali seorang hamba itu kemudian menyadari bahwa imannya telah berkurang sedikit saja. Bahkan tidak jarang dari hamba Allah ini yang tidak menyadari bahwa imannya telah berkurang banyak dan tidak menyesal. Dia hidup dengan santai berjalan di muka bumi ini dalam kondisi imannya semakin hari semakin berkurang. Dia merasakan dahulu dia orang yang semangat beribadah. Masya Allah. Jika awal-awal mengetahui dakwah sunnah, dakwah salafiyah, Masya Allah rajinnya luar biasa. Mendengar majlis taklim, dia benar-benar serius dan bersungguh-sungguh, khusyuk dia mendengarkannya. Serius dia. Tapi ketika waktu berjalan, terus hari berganti hari, iman dia berkurang. Berkurangnya iman tersebut terlihat nampak dari kurangnya semangat menuntut ilmu, semangat beribadah yang bisa dilihat oleh sekitar. Tetapi yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri adalah ketika kurang dia bisa tidak lagi bisa merasakan lezatnya ilmu. Di majelis ilmu, ketika dia duduk di majelis ilmu, tidak seperti semangat dia ketika dia duduk di majelis dunia. Kekhusyuan dia di majelis ilmu tidak seperti kekhusyuan dan keseriusan dia ketika dia sedang berambisi mendapatkan satu nilai duniawi. Sehingga ketika di majelis ilmu dia ngantuk, duduk sambil dia pembicaraan ke arahnya ke barat, dia ke timur sambil gini, apalagi pagi-pagi dingin, apalagi pembicaranya agak pelan-pelan ngomongnya. Mau nulis awalnya sudah semangat pegang pulpen, sampai ke coret-coret. Nah, dia merasakan itu sesuatu yang biasa, seolah-olah tidak hilang darinya sesuatu. Dia tidak merasakan bahwa dengan semangat yang menurun, semangat iman yang berkurang, semangat ibadah yang berkurang, kekhusyuan yang berkurang, derajat dia di jannah, fasilitas yang akan dia dapatkan di jannah pun berkurang. Oleh karena itu Allah menyatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kenikmatan-kenikmatan jannah yang telah Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, untuk seperti itu hendaknya kalian saling berlomba. Ya, sebagaimana ahlu dunia saling berlomba memperbaiki tempat dia berdagang dengan hiasan yang bagus, dengan pencahayaan yang lebih bagus, memilih tempat yang strategis, pasang pamflet, menyebarkan brosur. Masya Allah. Ketika dia sedang mengejar dunia dan dia khawatir nilai dan fasilitas duniawi yang dia kejar itu tidak bisa dia raih semuanya atau banyak yang lepas darinya. Malam dia sulit tidur, pagi harus segera bangun untuk merapikan semua itu. Giliran untuk yang Allah sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sangat santai dia. Tidak ada upaya, tidak merasakan bahwa ternyata an-niyah yang ada sekarang, ana, antum, yang di sana, yang di situ, yang di situ, yang di situ, yang di situ, yang di sini.
Niat itu berbeda-beda. Dan sekarang Allah pun Sami'un alimun qaribun basirun. Sekarang ini Allah mengetahui niat yang ada di sana dan yang di sini berbeda. Yang itu dan yang ini berbeda. Si fulan dengan si illan ini berbeda. Dan semua ada nilainya. Perbedaan niat ini sangat mempengaruhi perbedaan ajr yang akan didapatnya. Dan itu akan mempengaruhi pula tingkat nikmat au na'im yang akan didapat dan dia raih di jannah. Ini sekarang berbeda tingkat ajr yang didapat. Tapi memang jarang sekali dari kita ini hamba-hamba Allah yang menyadari. Banyak kita memang maghrurun, tertipu, terpedaya oleh dunia ini, zakharif dunia. Coba antum sekarang kita semua sama-sama menilai. Kira-kira semangat kita mendengarkan satu ayat Al-Quran, apakah sebesar semangat kita untuk mendapatkan sebuah faedah dari transaksi dagang kita hari ini senilai 100.000? Samakah semangatnya atau berbeda? Masing-masing pribadi bisa menjawab. Jawab dan yakini bahwa Allah Sami'un alimun basirun qaribun. Yang sebagian antum sudah mempelajarinya itu dia al-wasithiyah. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ini semua. Bahwa ahlul iman yang benar-benar sebagai ahlul iman akan merasakan ketika imannya itu hilang sedikit darinya. Iya. Kenapa saya tadi subuh sholat nggak bisa khusyuk? Dia pikir, apa tadi malam saya jatuh pada maksiat? Atau saya menzalimi seseorang? Dia koreksi. Sebagaimana ahlul dunia, ketika pembeli di tokonya hari itu berkurang, barang dagangan yang laku pada hari itu berkurang, dia melihat apa sebabnya? Kenapa sampai begini? Apa karena tempat ini kurang strategis? Atau mungkin pembeli itu malas berdatangan karena banyak debu di depan toko, sehingga harus saya siram, atau saya paving tokonya, atau saya beginikan dan begitukan. Dia pikir, lihat, sama juga kita. Yang kita berharap kita menjadi ahli iman yang tidak menukar. Seperti orang-orang alladzina yastabdiluna alladhi al-adna billadhi huwa atau yastabdiluna alladhi al-ayah al-adna billadhi huwa khair. Menukar sesuatu yang nilainya itu rendah, menjual sesuatu yang nilainya itu rendah dengan sesuatu yang jauh lebih besar, kita jadikan sebagai barang tukar. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Coba sekarang kita lihat kesempatan kita hidup sebentar. Kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Kata Rasulullah, hadis yang insya Allah kita sudah sering mendengarnya, tetapi tidak ada salahnya kita mengkaji ulang hadis tersebut. Karena pada setiap upaya mengkaji ulang sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kitab, sebuah bab, di situ terdapat faidah-faidah yang mungkin belum kita dapatkan pada sebelumnya, atau sudah pernah disampaikan faidah itu juga, namun di saat itu dia lagi tidak konsen, atau dia tidak lagi khusyuk. Hadis ma bi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf lidini. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar. Serigala
binatang yang buas, lebih-lebih dalam kondisi lapar. 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepaskan di tengah-tengah kerumunan kambing. Kondisi ini tidaklah lebih berbahaya, tidaklah lebih mengerikan dibandingkan ambisi seorang hamba kepada harta dan kedudukan atau posisi atau sanjungan. Tidaklah ini lebih berbahaya dibandingkan ambisi seseorang kepada dunia atau posisi dan kedudukan terhadap agama dia. Lebih berbahaya terhadap keselamatan iman dan agamanya. Antum perhatikan, coba antum renungkan hadis ini baik-baik. Ya, ketika seseorang itu berambisi pada dunia, dia punya target. Masa saya akan terus ngontrak rumah? Mau tidak mau saya harus beli tanah kapling. Untuk saya beli tanah kapling nggak mungkin kalau pekerjaan saya seperti ini. Maka harus ada perubahan. Kalau kemarin saya hanya menjual 1 atau 2 jenis barang, saya harus menambah jenis-jenis barang yang akan saya jual agar saya bisa segera membeli tanah kapling. Sudah punya tanah kapling, dia memikirkan bagaimana dia bisa membangun rumah atau kepentingan-kepentingan yang lainnya dari perkara duniawi. Terus karena ambisi ini tadi, kadang-kadang dia tidak peduli manusia ini untuk jatuh pada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar syariatnya. Tidak peduli. Bahkan sebagian manusia ini, sebagian hamba-hamba Allah ini tidak peduli kalau dia sampai menjual imannya sekalipun, disadari ataupun tidak. Sebagian orang siap dia melakukan dosa terbesar, asyirkul akbar, hanya untuk dunia. Dia harus datang ke kubur-kubur beristighatsah karena dunia. Ada yang karena ingin dagangannya laku, ada yang karena dunia juga, istrinya sayang kepadanya, ada yang karena ingin punya anak, melakukan syirik akbar karena dunia. Begitu pula tidak peduli jatuh kepada maasi, entah itu riba atau bentuk transaksi yang dilarang, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dia tidak peduli. Bentuk ketidakpedulian dia itu bisa dalam bentuk dia sudah tahu tetapi tidak peduli, atau dalam bentuk dia tidak mau belajar. Padahal dia pernah diingatkan, hati-hati di situ ada beberapa ahkam. Nggak ada semangat untuk belajar, nggak peduli dia. Itu dibuka oleh taklim ini. Ya, anak jam segini masih terpaksa harus kerja. Baik. Tidakkah antum ingin bekerja untuk akhirat antum? Tidakkah antum ingin untuk mendapatkan ribah, keuntungan besar di akhirat antum? Tidakkah antum takut antum bersama harta antum yang antum kumpulkan ini dilemparkan ke an-nar? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Coba antum perhatikan kondisi ini. Siap dia bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan oleh Allah, entah itu karena riba atau bentuk transaksi yang dilarang secara syar'i. Dan itu pun banyak bentuknya. Yang sekarang sedang mengitari sistem perdagangan umat, bahkan sistem perdagangan ahli sunnah salafiyin. Bahkan tidak jarang karena dunia itu tadi, karena sedikit dari faidah, dia sanggup untuk bertikai dengan saudaranya. Dia sanggup untuk meninggalkan salah satu syariat, yaitu menebarkan salam. Dia sanggup untuk jatuh kepada pelanggaran kabirah minal kabair, yaitu ghibah. Tidak ghibah dengan orang di luar, tapi ghibah di rumah dengan istri. Bahwa si fulan itu
berupaya menyaingi dagangan kita. Dia begini dan begitu, dia begini dan begitu. Di rumah dengan istri melakukan ghibah gara-gara dunia. Tidak tegur sapa. Bahkan na'udzubillah lebih daripada itu. Gara-gara dunia tadi. Makanya Rasulullah menyatakan mazi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidini. Enggak seberapa bahayanya 2 ekor serigala yang lapar itu tadi dibandingkan bahaya ambisi seorang terhadap dunia, bahayanya terhadap keimanan dan keselamatan agamanya. Antum perhatikan, banyak terjadi perselisihan, saling hajar, ghibah, bahkan buhtan terjadi gara-gara dunia. Gara-gara dunia. Para istri ikut campur juga. Istri sesama istri saling tidak tegur sapa gara-gara suaminya bersaing dalam perkara dunia. Sehingga dosa ditambah dosa, dosa melahirkan dosa. Tidak cukup dosa itu terjadi di medan transaksi perdagangan, bahkan terjadi di dalam rumah tangga, terus bertambah. Musibah. Itulah dunia. Karena dunia, kita jatuh kepada salah satu larangan yang Allah larang, yaitu sifat tajassus, memata-matai seseorang. Karena dunia, kita siap membongkar aib saudaranya yang semestinya wajib untuk dilindungi dan wajib untuk dijaga. Coba perhatikan, karena dia jatuh pada kabair ini, dosa-dosa besar. Harga diri saudaranya dihancurkan, dijatuhkan, padahal itu haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Di Hajjatul Wada' Rasulullah mengingatkan ini. Sesungguhnya darah kalian wahai kaum muslimin, harta kalian dan harga diri kalian itu haram untuk diganggu, dirusak atau ditumpahkan. Gara-gara dunia, ukhuwah menjadi besar. Nah, ketersinggungan, pindah tempat sampai, pindah kota, pindah ma'had, pindah lingkungan, gara-gara dunia. Begitu juga, gara-gara dunia, dia tidak peduli terhadap batas-batas bimbingan syariat ini, baik batas-batas dalam urusan akhlak. Dia tidak malu lagi untuk keluar dari tampilan-tampilan syar'i. Nggak malu gara-gara dunia. Tidak malu lagi dia untuk berdusta. Salah satu sifat dari sifatil munafiqin, gara-gara dunia. Tidak malu lagi dia kepada Allah dan kepada makhluk. Gara-gara dunia, untuk dia menyembunyikan sesuatu yang sedang dia perdagangkan, karena dia khawatir kalau dia tampilkan atau dia jelaskan akan menggagalkan transaksi tersebut. Jatuh lagi pada perkara yang haram. Terus kita berhadapan kepada Allah, berhadapan dengan Allah terus kita. Nah, berhadapan dengan Al-Azizul Jabbar, Al-Qawiyul Matin, Azizul Dzuntiqam, berhadapan dengan zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dunia.
Coba kita renungi. Gara-gara dunia pula. Seorang hamba, bahkan seorang ahli sunnah, tidak lagi memperhatikan batas-batas bimbingan manhaj dan akidah. Gara-gara dia ingin mengejar posisi dan kedudukan, strata pendidikan tertentu yang dia kejar, dia siap untuk duduk bersama ahli bid'ah. Dia siap duduk di hadapan para murid-murid orientalis. Dia siap duduk untuk belajar dengan ahli ahwa yang semuanya itu menyelisih manhaj dan usul ahli sunnah yang mungkin sudah sering dibahas. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Man kana fi sayrihi yukhalifu ahlal bid'ah yajibu an yuhadzar minhu." Barang siapa yang dalam perjalanan hidupnya ini dia sering atau berduduk, bergabung, berjalan bersama dengan ahlul bid'ah, maka wajib untuk ditahdzir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Asar yang seperti ini, kalau ini tadi Syekhul Islam, dari jauh sebelum Syekhul Islam, ulama-una, salafuna as-salihun, ahlul taqwa, wa ahlul ilmi, wa ahlul zuhdi, wa ahlul wara', mereka selalu mewasiatkan masalah ini. Imam Ahmad ketika menasihati Al-Imam Muhammad bin Harun Al-Musili rahimahullah tentang Al-Qarabisi, salah satu tokoh Mu'tazilah yang pada masa kita ini bertebaran akidah Mu'tazilah dan tokoh-tokohnya. Qala iyyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimu. Diulangi 4 atau 5 kali. Iyyaka. Al-Imam Ahmad itu dikenal dengan ilmu taqwa dan zuhudnya, kehati-hatiannya. Ilmu benar-benar menyinari kolbunya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Memberi wasiat. Jangan kamu duduk dengan orang itu. Jangan diajak bicara dia. Dan jangan pula kamu berbicara dengan orang yang berbicara dengan ahli bid'ah itu tadi. Gara-gara dunia. Gara-gara ambisi duniawi. Seorang tidak peduli untuk dia duduk berjalan, mengisi daurah bersama, belajar bersama, menjadi murid, berdakwah bersama dengan Khawarij, dengan Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah di masa ini. Berjalan dengan Qutbiyyin, Sururiyin, gara-gara dunia pula. Kalau tadi urusannya adalah titel atau posisi, sehingga dia bisa lebih didengar ucapannya dan diposisikan sebagai seorang yang alim yang memiliki kadar ilmu yang tinggi dengan gelar-gelar tersebut, maka itu terkait dengan syaraf yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka terkait dengan mal, terkait dengan dunia, banyak seorang atau bahkan seorang salafi kadang-kadang dia tidak peduli hanya karena aradan minad dunia. Dia siap bersenyum-senyum dengan Qutbiyun. Dia siap berhubungan. Apa sih hukumnya? Mulai berbicara tentang hukum. Bukan kemudian pembicaraannya itu seputar apa saya bisa menjamin kolbu saya selamat? Apa saya bisa menjamin iman saya terjaga? Dan fakta sebagai bukti, sebagai nasihat bagi kita. Fakta itu nasihat. Sudah berapa terjadi bermula dari urusan-urusan seperti itu sampai berlanjut. Coba perhatikan syaitan. Ketika kemudian ada satu ikhwan yang menasihatinya, berlanjut dia. Nah, menentang. Akhirnya tidak enak sama ikhwan yang salafi tadi. Terjadi nggak enakan, terjadi kegeenaan. Mulai tidak ada salam ini, itu. Akhirnya dia eksodus, pindah.
Di situ akhirnya dia melanjutkan sampai akhirnya sekarang menjadi bersama mereka, menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan mereka dan ikut bersama. Mulanya dari itu. Coba antum perhatikan syaitan. Al-Yahud, Yahudi adalah suatu kaum yang mereka itu mengerti tentang Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu Yahudi tentang ahkam, tetapi karena tidak ada khasyah di kalbu mereka, tidak ada sifat khasyah, sehingga mereka itu selalu berputar apa hukumnya. Kalau begini gimana? Kalau seandainya diginikan, loh, apa mutlak? Apa tidak harus begitu? Kan ini tidak umum sifatnya. Jarang sekali ada pembahasan di kalangan mereka itu. Saya harus menjaga kalbu, saya harus menjaga iman. Saya beriman pada takdir, nggak bisa menjamin keselamatan kalbu sebagai tempat iman. Coba anda perhatikan ini. Seorang mukmin yang mengerti tentang iman dan mahalnya iman, seorang mukmin yang mengerti tentang akidah dan mahalnya akidah, dia akan menjaganya, benar-benar dia akan menjaganya. Dilindungi imannya itu tadi, dibentengi dengan berbagai benteng, dijaga agar jangan sampai ada seorang pencuri yang mengambil imannya, atau seorang perampok yang akan, atau seorang koruptor yang akan mengkorupsi iman dia. Dijaga sama dia dengan penjagaan yang ketat, karena dia mengerti nilainya. Tapi sebaliknya orang tidak mengerti tentang manhaj, tentang nilainya manhaj, tidak mengerti tentang iman dan mahalnya iman, biasa dia bermuamalah. Walaupun dia jatuh kepada maasi, kemungkaran, ikhtilaf, khalwa, meninggalkan beberapa akhlakul karimah, jatuh kepada bentuk-bentuk muamalah yang muharramah. Yang penting saya masih tetap pakai gamis, jenggot kalau sholat begini. Oke, yang penting dia nggak peduli terhadap syariat Allah. Gara-gara dunia tadi. Gara-gara hirs. Al-hirsu ala dunia. Makanya Rasulullah menyatakan madhibani ja'i'ani ursila fi ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mal wasyaraf di Wanifidin, di masa-masa fitan seperti ini kita diingatkan sama Rasulullah atau oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Fitan bukan cuma fitnah, fitan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kenapa? Yabi'u dinahu, yabi'u imanahu, aqidatahu wa manhajahu bi'arabin minat dunia, dengan sedikit urusan dunia. Kata Rasulullah, bersegeralah di dalam beramal, ibadah, taqarrub, zikir, talabul ilmi, akhlakul karimah. Ini amal semua, akidah, manhaj, ini semua amal. Bersegeralah, berlomba, cepat. Kenapa? Karena fitan itu seperti potongan-potongan malam, di mana seorang di malam yang gelap itu tadi tidak bisa membedakan mana jalan yang selamat dan mana jalan yang membahayakan dia. Tidak bisa membedakan. Sama. Kenapa? Karena gelapnya tadi. Ini fitan, kata Rasulullah. Di pagi hari masih mukmin, imma imanan kamila, kemudian di sore hari menjadi imanan naqisan, atau sebaliknya, di pagi hari mukmin dengan iman fil maza menjadi kafir, kufran mukhrijan anil millah. Barakallahu fikum. Dan sebaliknya. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama, imannya, akidahnya, istiqomahnya dengan suatu sedikit dari perkara dunia. Ya, sedikit. Rumah itu sedikit, tanah kapling itu sedikit, sepeda motor itu sedikit, mobil itu sedikit, istri dan anak-anak itu sedikit. Sedikit semuanya itu. Jangan istiqomah kita dijual.
Jangan iman kita dijadikan taruhan. Jangan iman kita dijadikan taruhan. Nah, dunia itu yang harus dijadikan taruhan untuk mendapatkan akhirat. Nah, jangan iman, jangan istiqamah, jangan akidah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ini semua kita bisa mengambil faedah. Insyaallah apa yang telah kita pelajari dalam akidah yang tadi kita bahas pada awal, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Coba kita sekarang berusaha, setelah kita belajar matan dan menghafalnya, sekarang yang menjadi topik adalah bagaimana kita bisa mengamalkan akidah ini, mempertahankan iman. Ini topik sekarang yang harus lebih dihidupkan. Jangan sampai kita bertambah saqafah kita, tapi tidak bertambah khasyah kita, tidak bertambah ilmu kita, iman kita. Lah. Ini yang harus banyak kita renungkan sekarang. Jangan terlalu banyak kita berbicara mazahir, tetapi kita lebih banyak berbicara tentang perkara yang ada di dalam qalbu ini. Yang jika ini baik, maka mazahir kita akan menjadi baik. Dengan tetap menjaga istiqamah dalam perkara mazahir sunnah, mazahir ibadah, mazahir akhlaqul karimah wal adab asy-syar'i. Tetap dijaga. Tetapi jangan lupa dan jangan sampai terkalahkan ihtimam kita terhadap perkara yang sifatnya batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita ilmu yang mencahayai kalbu kita, yang dengan itu ilmu yang bermanfaat sebagaimana ditafsir dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, ilmu yang bisa menguak tabir-tabir syubhat untuk pemiliknya dan sekaligus membentengi pemiliknya dari jeratan-jeratan syahwat. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menguak, menyibak tabir syubhat dalam bab muamalah, syubhat dalam bab akidah, syubhat dalam bab ibadah. Dengan ilmu yang bermanfaat itu terbongkar itu semua, terkuat. Sehingga dia berjalan dalam ibadahnya, akidahnya dan muamalahnya di atas cahaya itu. Begitu juga ilmu nafi itu adalah ilmu yang bisa melepaskan pemiliknya dari jeratan syahwat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita minta. Terus kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan bagaimana pula kita berlindung kepada Allah dari kalbu yang tidak khusyuk. Wanifidin, berbagai kemungkaran, berbagai penyimpangan dalam berbagai bab tadi, sebabnya adalah ad-dunya. Penyimpangan dalam bidang akhlak sebabnya dunia. Berapa terjadi perbuatan-perbuatan na'udzubillah yang menjijikan untuk disebutkan. Perbuatan yang menjijikan itu dunia. Gara-gara dunia orang jatuh pada perbuatan yang tidak terpuji dari sisi akhlak. Gara-gara dunia juga seorang jatuh dan terjerat dalam sistem muamalah yang keji. Karena dunia pula seorang jatuh dalam kubangan penyimpangan manhaj dan akidah. Maka dari itu kita berlindung dari fitnah dunia. Saya dan antum semua memohon kepada Allah. Kita semua saling mendoakan. Kita semua lemah. Kita semua ini dhaif, du'afa kita. Laulallah, kalau bukan karena Allah wa rahmatuh,
kita ini hancur dan binasa. Maka sifat atau bab tawakkul yang kita pelajari, bahwa itu adalah bagian daripada jenis-jenis ibadah, maka sekarang kita harus banyak menerapkannya dalam bentuk kita bertawakul kepada Allah, berlindung kita kepada Allah, menyandarkan keselamatan iman kita kepada Allah, menyandarkan keistiqomahan kalbu dan amalan kita kepada Allah. Minta kita kepada Allah. Di antara bentuk dan ciri tawakul itu, bentuk zahir dan alamat yang nampak dari sifat tawakul seorang mukmin adalah doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena doa itu alamat tawakul. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, membimbing seluruh kaum muslimin kepada al-haq, dan menjauhkan kita semua dari subul syaitan wa subul batil. Amin ya rabbal alamin. Di sini tertulis sampai jam 11 muhadharah, 11 sampai 11.30 soal jawab. Karena yang berhak untuk menjawab soal itu adalah ulama, dan posisi saya masih jauh dari posisi itu, maka sampai jam ini kita selesaikan muhadharah tersebut. Soal-soalnya bisa disampaikan kepada yang berhak untuk menjawabnya. Walhamdulillah, antum di ma'had ini dibimbing oleh akhuna al-ustaz al-fadil Abu Abdillah Muhammad Sarbini hafizahullah ta'ala, teman belajar saya, yang saya juga banyak mengambil faedah dari beliau, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dari segala bala, Allah memberikan kesehatan kepada beliau, dan antum syukuri nikmat ini agar Allah tambah. Kemudian nasihat anak yang berikutnya atau yang terakhir di ma'had yang semoga Allah memberkahinya sebagai salah satu ma'had perintis di Indonesia. Nah, jagalah ma'had ini dengan baik-baik, syukuri nikmat ma'had ini, berta'awunlah kalian, bekerja sama, saling bertafahum, memahami. Jika ada kekurangan, diperbaiki bersama-sama, saling memaafkan. Kalian semua adalah sunnah salafiyin, ghurada kalian ini. Nah, wahai fillah, wahai ikhwan, ta'awunlah. Segala sesuatu yang dianggap kurang baik, selesaikan segera dan selesaikan dengan cara yang baik. Minta nasihat kepada Ustaz Muhammad Sarbini hafizahullah, minta bimbingan kepada beliau. Usahakan semua yang kurang dari semua sisi, dari semua pihak, itu adalah kekurangan kita. Aib dan kekurangan salah seorang dari kita itu adalah aib kita semuanya. Maka jagalah ukhuwah ini, jagalah ulfah fima bainakum, jaga baik-baik. Sadari bahwa ma'had yang insya Allah berkahi ini merupakan tempat keluarnya para duat biiznillah. Barakallahu fikum. Sadari bahwa barakallahu fikum, kita ini masih memiliki a'da, kita memiliki musuh-musuh yang banyak. A'da'ul haq, a'da'us sunnah, dengan asnaf bentuk mereka berjenis-jenis. Kita berhadapan dengan al-ikhwanul muslimin, kita berhadapan dengan hizbiyun khawarij, kita berhadapan dengan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah, Qadariyah, liberalis, Syiah dan Sufiyah, dan semuanya itu yang bertentangan dengan kitab wa sunnah. Semua itu berupaya untuk menghalangi dakwah kitab wa sunnah. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah di dalam talabul ilmi. Jaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunniyah salafiyah. Jangan mudah tersinggung kemudian berlanjut kepada muamalah. Nah, jangan mudah tersinggung kemudian berlanjut dan mempengaruhi mahabbah. Nah, ikhwani barakallahu fikum,
Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Juga saya lupa mengingatkan secara khusus, walaupun nasihat tadi juga berfungsi untuk para ummahat dan akhwat, namun secara khusus saya mengingatkan diri saya pribadi dan para ummahat untuk bertakwa kepada Allah. Jadilah kalian ini sebab-sebab takwa bagi para suami. Jadilah kalian wahai ummahat dan akhwat sebagai sebab lahirnya takwa di lingkungan ini. Jaga segala sesuatu yang bisa merusak takwa suami, merusak takwa lingkungan. Dengan serius menuntut ilmu, serius melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah tangga dengan cara yang hikmah, yang rifq. Kalian wahai ummahat, ketika melihat suami dalam keadaan salah, sampaikan dengan cara yang sopan dan baik. Dengan penuh tawadhu, hindarkan sifat sombong di hadapan suami. Wahai ummahat, Rasulullah menyatakan tentang kalian, tentang nisa, inna kunna aktsara ahlin nar. Kalian ini adalah penghuni an-nar yang terbanyak. Maka hati-hatilah wahai ummahat. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas. Jangan sampai ilmu itu kalian gunakan untuk merendahkan suami, atau merendahkan dai, atau merendahkan teman sejawat, merendahkan tetangga. Wahai ummahat, terlalu banyak ghibah di majlis-majlis kalian. Terlalu banyak buhtan. Terlalu banyak hasad. Wahai ummahat, ingatlah Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Rasulullah itu Rauf bil mu'minin. Cinta dan sayang Allah itu kepada hamba-hambanya, dan Rasulullah itu Rauf terhadap hamba-hambanya ini. Ikuti nasihat-nasihat Rasul. Sabarlah kalian wahai ummahat di dalam berpegang dengan sunnah. Sabarlah wahai ummahat di dalam kalian berpegang kepada syariat Allah di dalam rumah tangga kalian, di dalam berhubungan dengan tetangga, dengan sesama ummahat. Berapa banyak terjadi hubungan antar suami, antar rijal menjadi jelek dan pecah gara-gara nisa. Suami datang dalam keadaan mengeluhkan sesuatu tentang orang lain. Bukannya si istri az-zawja berfungsi untuk mendinginkan suami, tetapi suami itu malah ditambah emosinya. La haram, la yajuz at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Haram berta'awun dalam perkara dosa dan kekejian, permusuhan. Suami datang dengan membawa kekecewaan kepada orang lain, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau saudari tidak mampu, maka jamulah suami dengan cara yang baik sehingga turun emosinya, mereda emosinya. Kemudian setelah itu sampaikan hal-hal yang baik. Entah bertanya tentang apa itu jannah, bagaimana nikmat jannah. Diingatkan dengan nikmat-nikmat jannah sehingga suami itu tenang menghadapi fitnatud dunia. Wahai ummahat, para suami di luar menghadapi berbagai fitan. Jangan kemudian pulang ke rumah ditambah dengan fitnah yang lainnya. Nasihat yang mulai pertama tadi saya sampaikan berlaku untuk saya dan semua termasuk ummahat. Namun nasihat yang terakhir ini sifatnya lebih khusus untuk mereka. Jagalah muru'ah wahai ummahat. Jagalah harga diri. Jangan menyombongkan diri kepada para orang tua dan mertua. Berbuat baiklah kalian ketika
berinteraksi dengan mertua. Jangan sampai kalian menjadi sebab terputusnya hubungan antara anak, yakni dalam hal ini suami kalian dengan orang tuanya. Sabarlah jika terjadi sesuatu. Jadilah kalian ini sebagai muslihah, orang yang menimbulkan suluh, menimbulkan keakuran, keharmonisan antara suami kalian dengan para orang tuanya. Jangan semua omongan orang tua yang menyakitkan hati kalian dinukilkan kepada suami, sehingga suami bertindak kepada ibunya sendiri, sehingga menjerumuskan suami pada uququl walidain. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan kezaliman. Para ummahat, janganlah kalian keluar dari rumah kecuali dalam keadaan sesuatu yang sifatnya darurat. Jangan sampai kalian menjadi sebab terfitnahnya seorang hamba Allah. Yang Rasulullah SAW menyatakan, "Ma ra'aitu adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat suatu fitnah yang lebih berbahaya dapat menghilangkan iman seorang pria yang menjaga imannya dan istiqamah dibandingkan fitnahnya kalian. Jaga baik-baik suara kalian ketika berbicara. Jaga batas-batas syar'i ketika berjalan di jalan. Saya meyakini bahwa wajah itu adalah aurat. Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Saya masih menyaksikan beberapa ummahat ketika berjalan masih terbuka matanya, bukan pada batas yang darurat. Maka nasihat saya, jaga baik-baik. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqinallah. Takutlah kalian kepada Allah. Semoga nasihat ini bermanfaat buat saya dan keluarga saya, ikhwan salafiyin dan keluarganya dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan nasihat ini sebagai penambah beratnya mizan hasanat saya di yaumul qiyamah dan bermanfaat untuk semua kita, dan Allah jadikan sebab diampuninya dosa kita semuanya, dan Allah lindungi kita semua dari segala kekurangan dan adz-dzalalat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.